Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Esya Nugra Rahayu Kasim dengan NIM S1S12007. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas HTML dan juga mencoba membuat website form sederhana untuk memenuhi mata kuliah dari pemrograman dasar di semester genap ini. Jadi di video kali ini kita memacu pada akun channel YouTube Informatika UHO ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe akun tersebut karena di akun tersebut banyak panduan belajar mengenai bahasa pemrograman seperti C++ dan lain sebagainya dan yang tentunya sangat bermanfaat khususnya di ilmu teknologi ini. Nah, jadi langsung saja, apa sih HTML itu? Nah, jadi HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Nah, HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, karena HTML hanya bisa menggambarkan struktur halaman web saja. Nah, HTML ini nanti akan menyampaikan ke browser bagaimana konten itu ditampilkan. Nah, kemudian untuk menuliskan kode HTML yang harus kita siapkan yaitu text editor seperti Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code sama dengan yang digunakan di akun channel YouTube Informatika UHO ya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian struktur HTML. Nah, ini merupakan struktur dari HTML. Yang pertama itu ada doc tipe HTML. Nah, jadi doc tipe HTML ini fungsinya untuk memberitahukan ke browser tentang tipe dokumen yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah HTML ya, dan juga bisa memberitahukan ke browser bahwa HTML yang kita gunakan itu nantinya adalah HTML5. Nah, kemudian di HTML itu diawali dengan tag pembuka ya, seperti ini teman-teman, dan ditutup atau diakhiri dengan tag penutup. Nah, di tag penutupnya itu selalunya ditambahkan karakter less sebelum nama tag penutupnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tag head. Ini adalah pembuka dari tag head, kemudian ini adalah penutup dari tag head, dan juga ada tag pembuka dari body dan juga ada tag penutup dari body. Kemudian di bagian body ini nanti yang kita tuliskan di dalam tag body tersebut itulah yang nantinya akan ditampilkan di browser, karena ini merupakan badan dari kita punya web nanti ya teman-teman. Nah, kemudian ada tag head. Di tag head ini ada namanya title. Nah, title ini nanti kita bisa masukkan judulnya itu di sini. Kemudian di tag title ini akan ditampilkan di bagian title bar dari browser. Nah, selanjutnya tag HTML. Nah, jadi HTML itu memiliki macam-macam tag ya, beserta fungsinya masing-masing. Nah, di sini saya ambil sebagian saja, karena jika kita ingin menjelaskan semuanya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, langsung saja nih, yang pertama ada tag block quote. Nah, ini digunakan untuk mengatur teks dan gambar dalam suatu tag. Nah, jadi kurang lebih formatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada tag OL atau ordered list. Nah, ini digunakan dengan tanda seperti ini atau tag LI. Nah, maka tampilannya nanti seperti ini. Kita misalkan nanti kita tulis ini item 1, item 2 dan seterusnya, maka dia akan menampilkan number ya atau nomor. Jadi 1 item 1, 2 item 2 seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada tag UL atau unordered list. Nah, ini digunakan dengan seperti ini ya, tanda seperti ini atau tag LI. Nah, nanti dia akan menampilkan seperti ini, yaitu titik bold, yang bold seperti ini, kemudian item 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian ada tag D yaitu definition list, kemudian ada tag DD yaitu definition description,
kemudian ada tag P yaitu paragraf, tag TR yaitu untuk ganti baris, kemudian tag HR untuk garis horizontal, dan juga ada tag center yaitu untuk menengahkan elemen. Jadi di tag center ini semua yang di dalam tag center itu, semua yang kita ketik atau kita codingkan di dalam tag center itu, maka dia akan berada di posisi tengahnya. Jadi dia akan menampilkan nanti di web kita itu berada di posisi tengah. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita mencoba untuk membuat website form sederhana. Jadi yang pertama kita tambahkan file dulu. Di sini saya ketik HTML ya. Nah, kemudian setelah itu kita ketik HTML, pilih yang kedua. Nah, maka strukturnya akan muncul. Nah, di sini title-nya kita ubah ya menjadi formulir pendaftaran coffee kita. Nah, kemudian heading 1 kita masukkan judulnya yaitu formulir pendaftaran coffee kita. Nah, kemudian kita tambahkan form. Actionnya boleh kita hapus ya. Actionnya kita hapus saja. Kemudian kita buat lagi tabel row, kemudian tabel data, kemudian labelnya kita masukkan nama lengkap ya. Kemudian kita input name-nya yaitu nama, kemudian ID-nya juga nama ya. Placeholder-nya yaitu masukkan nama. Ya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya begini. Kemudian kita tambahkan text center ya, agar tulisannya nanti itu dia berada di tengah. Kita cut dulu, terus kita simpan ke bawah. Kemudian kita buat lagi tabel row, kemudian tabel data, label, password ya. Kita input yaitu password, kemudian name-nya juga password, kemudian ID-nya juga password, dan placeholder-nya masukkan password. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, jadi passwordnya sudah ada. Kita buat lagi tabel row ya, kemudian tabel data, nah kita
masukkan label yaitu umur. Nah, jadi umur. Kemudian masukkan umur. Kemudian input tipenya yaitu number. Name-nya yaitu umur. Kemudian ID-nya juga umur. Kita jalankan. Reload. Nah, jadi sudah ada ya. Dan di sini kita kasih batasan. Jadi minimalnya misal 18 tahun. Nah, kemudian maksimalnya misal 23 ya. Jadi 23 tahun. Nah, kita coba jalankan. Reload. Nah, jadi dia akan memulai dari 18 dan dia akan stop di 23. Kemudian kita buat lagi ya tabel row-nya. Terus labelnya jenis kelamin ya. Nah, jadi tampilannya kita langsung saja. Kemudian tabel data, masukkan label, terus jenis kelamin. Nah, jadi kita akan membuat tampilannya beda ya. Nanti dia akan memilih satu saja. Jadi di sini kita inputkan yaitu tipenya radio. Nah, jadi tipenya radio agar dia bisa memilih salah satunya saja ya teman-teman. Kemudian name-nya yaitu JPL, kemudian ID-nya juga laki-laki. Sini dia pakai for ya. Jadi laki-laki. Kemudian kita copy saja ya. Enter. Terus kita paste. Nah, di sini kita ganti jadi perempuan. Jadi for-nya juga perempuan. ID-nya juga jadi perempuan. Dan kita lihat ya tampilannya. Nah, jadi kita hanya bisa memilih salah satu ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat lagi tabel row, kemudian tabel data, kemudian label. Di sini kita masukkan hobi.
kita input tipenya yaitu checkbox ya. Nah, jadi checkbox itu jenis inputan yang bisa memilih lebih dari satu ya teman-teman. Kemudian name-nya yaitu hobi. Kemudian ID-nya yaitu kita misalkan yang pertama itu olahraga ya. Olahraga. Nah, jadi labelnya yaitu olahraga. Kemudian jadi kita copy saja ya. Kita enter. Kita misalnya 4 ya. 4. Nah, jadi yang kedua kita misalkan masak ya. Masak. Jadi kita tinggal ganti saja jadi masak. Kemudian yang ketiga kita misalkan menyanyi ya. Menyanyi. Jadi kita ganti lagi jadi menyanyi. Kemudian yang keempat kita ganti menjadi membaca ya. Jadi kita ubah lagi label for-nya yaitu membaca. Nah, coba kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa memilih olahraga, masak, menyanyi, dan juga membaca. Jadi kita bisa memilih keempatnya ya. Selanjutnya kita coba membuat tabel raw lagi. Kemudian labelnya yaitu tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Kemudian ada yang salah ya, kita cut dulu. Jadi tabel data. Nah, kemudian kita inputkan yaitu date. Kemudian name-nya yaitu tanggal, TGL ya. Kemudian ID-nya juga. Tanggal. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian tabel row lagi. Kemudian tabel data. Kemudian label. Nah, di sini fav ya, jadi warna favorit ya. Warna favorit. Kemudian kita inputkan. Kita input yaitu color. Kemudian name-nya fav. Kemudian ID-nya yaitu fav
juga ya. Nah, kita jalankan pilot. Nah, jadi kita bisa memilih warna. Kemudian kita ketik lagi tabel raw, kemudian tabel data, kemudian label ya. Di sini file ya. Kemudian masukkan foto. Nah, jadi kita inputkan file ya. Kemudian name-nya yaitu file juga. Kemudian ID-nya file. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, jadi nih sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita buat lagi untuk alamat ya. Jadi tabel raw, kemudian tabel data, kemudian label for-nya alamat. Masukkan alamat. Kemudian kita tambahkan teks area ya. Nah, jadi teks area ini merupakan tipe data untuk menampung banyak kata ya, seperti komentar ataupun juga kalimat ya teman-teman. Jadi langsung saja namenya alamat, kemudian ID-nya juga alamat. Nah, kita bisa masukkan columns-nya dan rows-nya ya. Sini kita masukkan saya 20, kemudian di sini setengahnya 5 ya. Kita coba jalankan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Coba kita masukkan Jalan Hayamuruk. Nah, di sini kita bisa membesarkan filenya ya. Nah, jadi kita mau buat lagi untuk pendidikan ya. Jadi langsung saja tabel row, kemudian tabel data. Kita masukkan label for-nya yaitu pendidikan. Ini kita singkat saja ya. Kemudian pendidikan terakhir. Nah, jadi kita memakai select ya. Nah, di sini kita memakai select. Nah, select ini kegunaannya untuk menampilkan pilihan yaitu dari option ya. Kemudian pendidikan, option, misalkan pilih pendidikannya. Misalkan SD, SMP, SMA, S1 dan tidak sekolah ya. Jadi langsung saja kita pilih S1, kemudian SMA. Nah, sini ganti aja di 1. Kemudian SMP, kemudian SD, dan yang terakhir itu tidak sekolah ya. Jadi coba kita lihat, reload dulu ya. Nah, jadi kita bisa memilih ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kita buat lagi untuk reset dan submit ya. Jadi kita buat langsung tabel row, kemudian tabel data, kita input. Nah, di sini tipenya langsung saja kita masukkan
reset. Kemudian name-nya juga reset, jadi value kemudian input, sini submit ya. Kemudian name-nya juga submit ya, value. Nah, jadi kita lihat. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Coba kita masukkan nama Senugra Rahayu Kasim, kemudian password, kemudian umur kita misalkan 19 ya, perempuan, kemudian masak, menyanyi, kemudian kita warnanya kita misalkan hijau aja, kemudian kita choose file. Nah, telepon, kemudian alamat kita misalkan Jalan Kencana 2, pendidikan terakhir S1. Nah, jika kita reset maka dia akan hilang ya teman-teman. Kalau benar ya langsung submit aja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.